Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menjelaskan presentasi kami yang berjudul Era Komputer Elektronik tahun 1941 sampai 1960-an. Yang pertama, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Presentasi kali ini mendapatkan kelancaran. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang dari saya Muhammad Bintang Multazam sebagai moderator dan menjelaskan materi kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hizam Afila Satriawan. Di sini saya akan menjelaskan generasi pertama dari era komputer elektronik. Perkenalkan, nama saya Nadia Fida. Di sini saya akan menjelaskan pada generasi kedua era komputer dan elektronik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dan saya di sini akan menjelaskan tentang generasi ketiga, generasi komputer elektronik. Ya udah, tanpa menunggu lama, mari kita simak presentasi kali ini, guys. Dari yang pertama, yakni pada era komputer elektronik ini terdapat 3 generasi, yakni yang pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Yang kedua dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Dan generasi yang ketiga yakni 1960-an sampai 1970. Nah, generasi yang pertama. Silakan Mas Syam. Terima kasih atas waktunya Mas Bintang. Jadi di sini saya akan menjelaskan era komputer elektronik pada generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Jadi di generasi pertama ini adalah generasi di mana komputer pertama kali muncul, yaitu pada tahun 1946. Komputer yang pertama kali muncul ini namanya adalah ENIAC. Jadi ENIAC itu adalah komputer yang diciptakan oleh 2 orang ahli teknologi, namanya adalah J. Prescott Eckert dan John Mahler. Selain dari ENIAC, mereka juga menciptakan UNIVAC. Itu adalah komputer generasi pertama selanjutnya yang pertama kali beroperasi pada tahun 1951. Dan untuk ENIAC dan UNIVAC sendiri, mereka mempunyai tujuan yang berbeda pada awalnya. Untuk ENIAC, dia memiliki tujuan yaitu untuk mendukung upaya perang, karena pada saat itu banyak negara yang ingin menggunakan komputer dan ingin memanfaatkan komputer untuk mendukung upaya perang. Kemudian yang selanjutnya ada UNIVAC. UNIVAC itu dirancang untuk aplikasi sipil dan komersil. Selain itu, UNIVAC ini digunakan untuk pengolahan data bisnis dan ilmiah. Untuk generasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Mas Syam. Untuk generasi yang kedua ini akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Silakan Mbak Nadia. Oke, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi kedua, generasi kedua. Jadi pada tahun 1960-an, generasi kedua mulai muncul dan berkembang dengan menggunakan transistor untuk menggantikan tutup vakum sehingga ukurannya lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Komputer generasi kedua juga sudah menggunakan memori inti magnetik yang berfungsi menyimpan data sehingga lebih cepat ketika memproses data. Next. Selain itu, biaya yang dikeluarkan pada generasi kedua ini juga lebih terjangkau. Beberapa contoh komputer generasi kedua yaitu bisa Anda lihat sekarang ada di atas. Komputer generasi kedua juga sudah banyak di berbagai perusahaan, terutama perusahaan
terutama untuk perusahaan bisnis. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Nadia. Dilanjut generasi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Mas Ridwan. Silakan Mas Ridwan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Mas Bintang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang generasi ketiga. Generasi ketiga komputer dimulai pada tahun 1965. Saat itu, komputer dapat menggunakan komponen dasar integrated circuit atau yang bisa disebut dengan ICS. Meskipun sudah menggunakan ICS, transistor masih tetap digunakan, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Beberapa transistor berukuran kecil itu akan dimasukkan ke dalam IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Next. Komputer generasi ketiga ini merupakan komputer pertama yang dapat berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II, IBM, dan IBM PC dan Next PC. Untuk Apple II bisa dilihat di gambar kanan bawah, itu adalah Apple II. Dan untuk IBM PC bisa dilihat di gambar kiri atas. Ciri-ciri komputer generasi ketiga sebagai berikut: listrik lebih hemat, perangkat lunak lebih berkembang, harga semakin terjangkau, kapasitas penyimpanan lebih besar, mampu berkomunikasi dengan komputer lain, dan menggunakan penyimpanan eksternal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penjelasannya Mas Ridwan. Nah, ini gambar terkait dari era komputer elektronik pada tahun 1941 sampai 1960-an. Nah, sekarang masuk ke sesi kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, era elektronik komputer ini, Perang Dunia II membuat negara-negara yang terlibat berusaha untuk mengembangkan komputer guna mengeksploitasi potensi komputer. Nah, pada generasi pertama, pada tahun 1946, terdapat ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang sebagai aplikasi printer, dan UNIVAC digunakan sebagai aplikasi sipil dan komersial yang beroperasi pada tahun 1951. Ciri-ciri dari generasi pertama ini yakni berukuran besar, membutuhkan daya listrik yang besar yakni 160 kW, dan kapasitas penyimpanannya kecil. Next. Untuk generasi kedua yang diciptakan pada tahun 1959 yakni transistor dinilai lebih efisien, dan juga daya listrik yang digunakan juga lebih kecil. Selain itu, biaya pembuatan yang harus dikeluarkan juga jauh lebih terjangkau. Nah, yang terakhir, generasi ketiga. Pada tahun 1965 terdapat ICS atau Integrated Circuit. Akan tetapi transistor masih digunakan dengan ukuran yang lebih kecil daripada sebelumnya. ICS ini komputer pertama yang berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Perbedaan daripada komputer generasi zaman sebelumnya seperti listrik lebih hemat, kapasitas penyimpanan semakin besar, perangkat lunak lebih berkembang, dan menggunakan penyimpanan eksternal. Ini merupakan referensi dari materi yang kita buat. Sebelum menyelesaikan presentasi ini, saya mempunyai pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.